Bano Radio Show. Halo semuanya, selamat datang di podcast History. Tentunya dengan saya Aprianti, dan kali ini ada narasumber kita dari salah satu mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Najwa Marihati Syifa. Halo semuanya. Halo. Nah, kita di sini sama ya lagi kuliah di semester 6. Nah, mungkin Najwa sekarang kegiatannya lagi apa sih? Kegiatannya itu kuliah. Seperti biasa ya, saya anak kuliah rendah. Terus kalau misalnya sehabis kuliah saya mau pulang, terus paling bantu-bantu orang tua. Habis itu bantu jualan juga kan ya. Saya kan jualan juga di depan sekolah SD. Iya, jadi tetap mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang positif ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan pada masa awal kemerdekaan. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang kemerdekaan nih, pasti yang ada di benak kita itu selalu terpikirkan bagaimana perjuangan masyarakat atau para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melihat proses pendidikan pada masa sebelumnya, sebelum awal kemerdekaan, itu pasti masih ada kesenjangan ya antara masyarakat pribumi dengan orang-orang Eropa. Ada pemisahan antara keduanya gitu. Nah, mungkin menurut Najwa sendiri nih, bagaimana sih peran pendidikan dalam menguatkan kemerdekaan kita pada saat itu? Peran dari pendidikan itu sangat penting dan juga menguatkan kemerdekaan Indonesia, yang dimana menjadi sebuah fondasi pembangunan bangsa untuk mempersiapkan generasi muda untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dalam perjalanan juga itu ada perubahan mulai dari kurikulum dengan tujuan pendidikannya. Selain itu juga pada tahun 1945 sampai 1959 pendidikan nasional itu menjadi sebuah penetapan jiwa patriotisme yang dimana bangsa negara baru lepas dari penjajahan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Oleh sebab itu, penanaman jiwa itu sangat penting, merupakan jawaban guna mempertahankan negara yang baru diproklamasikan. Iya, benar banget ya. Jadi pendidikan pada masa awal kemerdekaan itu sangat penting gitu, terutama dalam memberikan landasan bagi pembentukan identitas nasional. Nah, selain itu juga ada perubahan yang mungkin terjadi dalam pendidikan, yang baik dalam perubahan secara mendasar maupun kebijakan-kebijakan pada saat itu, yang tentunya harus sesuai dengan tujuan cita-cita bangsa sendiri. Dalam kebijakan tersebut mungkin melalui dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, misalkan dari pendidikan yang mampu memupuk rasa cinta tanah air, semangat patriotismenya tentunya, dan juga kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, pendidikan pada masa kemerdekaan juga menjadi sarana untuk mengatasi kebodohan dan penindasan yang dilakukan oleh penjajah terhadap bangsa Indonesia. Dengan memberikan akses pendidikan yang non formal maupun formal yang merata kepada seluruh rakyat, kita dapat membangun cerdas dan mandiri bangsa Indonesia. Kalau menurut kamu, ada nggak sih perjuangan pahlawan pada masa pendidikan kemerdekaan Indonesia? Ya, pasti kalau misalkan berbicara tentang pahlawan, sangat banyak ya para pahlawan yang memperjuangkan pendidikan pada masa itu. Seperti yang kita tahu, ada R.A. Kartini sebagai emansipasi wanita dan memperjuangkan pendidikan pada saat itu. Tapi tidak kalah penting juga ada Ki Hajar Dewantara yang pada masa itu sangat kuat usahanya berusaha dalam memerdekakan Indonesia dari segi pendidikannya, dan untuk mengatasi masyarakat itu dari kebodohan, baik dari segi penindasan yang dilakukan oleh penjajah selama bertahun-tahun maupun dengan memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia.
patut kita apresiasi di masa sekarang ini. Ya, memang sangat menginspirasi banget. Dan juga kita tidak boleh melupakan peran pendidikan non formal pada masa kemerdekaan, yaitu yang mana organisasi seperti Gerakan Ansor dan juga Lembaga Pendidikan Bangsa Indonesia yang sangat penting dalam menyebarkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat yang belum mendapatkan akses formal. Iya, benar banget ya. Jadi ada juga memang beberapa organisasi pada saat itu yang ikut andil dalam memperjuangkan pendidikan pada saat awal kemerdekaan gitu ya. Dan membawa dampak yang sangat besar gitu terhadap bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa kemerdekaan. Nah, hal tersebut juga mungkin menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran dan kecakapan masyarakat pada saat awal kemerdekaan tersebut. Nah, dengan mempelajari sejarah media juga pada masa kemerdekaan, kita dapat mengambil inspirasi dan pembelajaran yang sangat berharga untuk pendidikan kita yang saat ini. Mari kita terus berupaya membangun sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ya, jadi dengan kita mempelajari pendidikan sejarah pada masa awal kemerdekaan ini, kita juga dapat mengambil inspirasi dari pembelajaran yang berharga untuk memajukan pendidikan kita saat ini, terutama dalam berupaya untuk membangun pendidikan atau sistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan relevan dengan perubahan zaman. Jadi benar sekali ya yang tadi dibicarakan oleh Najwa bahwa kita sebagai generasi muda harus terus melanjutkan perjuangan pada awal kemerdekaan. Ya, jadi sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Najwa sudah berdiskusi dalam episode kali ini. Terima kasih.